Matius 25 ayat yang ke-15 menjelaskan tentang hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta, begitu ya. Yuk kita lihat Matius 25 ayat yang ke-15. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Amin. Iya, terima kasih. Jelas di sini kita semua sudah tahu kisah tentang talenta. Bagaimana ada seorang bos, seorang yang akan pergi ke luar kota, dia nggak kasih tahu kemana dan berapa lama. Tetapi inti di dalam cerita ini adalah dia memanggil anak buahnya. Dia panggil karyawannya 3 orang. Yang satu dikasih berapa talenta? 5 talenta. Yang satu dikasih 2 talenta. Dan yang satu lagi 1 talenta. Kenapa? Karena menurut kesanggupannya. Begitu juga yang dengan karunia roh yang diberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Kita nggak bisa bilang, oh saya mampu, saya kuat, saya kan rohani, saya kan rajin baca Alkitab, saya kan begini, saya kan begitu. Bukan kita yang menilai diri kita sendiri. Dan nggak perlu promosi juga di depan Roh Kudus, karena dia melihat jauh ke dalam hati. Manusia bisa kita iklankan. Oh, kalau kita mau kerja pasti ditanya, apa yang membuat perusahaan ini perlu untuk mempekerjakan saudara di tempat ini. Nah, kita perlu jawab, oh saya ini seorang pekerja keras, saya ulet, saya bisa teamwork, tapi saya juga bisa bekerja sendiri. Saya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa tubuh, dan juga bahasa yang lain-lain. Saya bisa ini, saya bisa. Kita mengiklankan diri kita sendiri. Dan sekalipun sekarang perusahaan-perusahaan pakai psikotes, tetap saja tidak bisa tahu ke dalam hati. Karena orang yang sudah sering ikut psikotes, dia kira-kira sudah bisa melihat gambarannya, begitu kan. Tetapi kita nggak perlu melakukan hal itu kepada Roh Kudus. Dia bisa lihat jauh ke dalam hati kita. Dia nggak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi, dan tidak bisa dibohongi dengan apa yang dilihat oleh mata manusia. Makanya kita melihat ada orang yang punya beberapa karunia, ya. Ada orang yang punya 1 karunia, ya. Tapi tidak pernah dikatakan tidak ada orang yang tidak mendapat karunia. Minimal dapat 1. Jadi jangan bilang, oh saya mah gak dapat, mungkin Tuhan lupa, mungkin stoknya habis di surga. Enggak, setiap orang pasti dapat minimal 1. Prinsipnya adalah apa? Bukan banyaknya, bukan hebatnya, bukan boleh pilih atau tidak pilih, tetapi prinsipnya di sini adalah apakah kita setia atau tidak di dalam hal-hal kecil. Karena kalau kita setia dalam hal-hal yang kecil, Tuhan yang akan mempercayakan hal-hal yang besar. Kalau kita bekerja aja deh, contoh Bapak Ibu Saudara, walau kita jadi karyawan baru atau kita punya pekerja baru di rumah, kita lihat dulu kan, coba mbak masak nasi ya misalnya, bisa nggak? Bisa. Pakai rice cooker? Bisa. Iya. Oke, coba saya mau lihat dulu. Kita coba dulu kan, oh masak nasi pakai rice cooker bisa. Besoknya kita tanya, pakai microwave bisa? Bisa. Ya coba kita liatin dulu kan. Nah setelah kita lihat, baru kita percayakan hal yang lebih luas lagi. Begitu juga dengan hal ini. Tuhan mau lihat kita itu setia atau enggak. Kalau seperti di dalam Matius 25, orang yang dikasih 1 talenta, dia belum apa-apa udah ngomel, saya kok cuma dikasih 1 talenta, nggak adil nih tuanku gitu kan, nggak adil nih bosku, udahlah daripada ngapa-ngapain, capek-capekin doang, saya kubur aja di dalam tanah. Begitu dipanggil sama bosnya, bukannya dia minta maaf, merendahkan diri, tapi makin ngomel-ngomel, makin komplain-komplain. Akhirnya apa? Boro-boro dipercaya hal yang lebih besar, boro-boro ditambahin karunianya, boro-boro ditambahin kepercayaannya, malah diambil dan diberikan kepada yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, 6 hal ini yang perlu kita ingat sebelum kita masuk jauh lebih dalam karunia. Yang tadi pertama apa? Kita harus tahu yang benarnya tentang apa, tentang karunia itu. Jangan cuma dengar sekilas dari kata orang, jangan cuma baca sekilas dari internet, jangan cuma belajar sedikit dari apa yang buku-buku cuma kulitnya aja, tapi kita perlu tahu tentang kebenaran yang sejati. Yang kedua, jangan minta karunia roh kalau belum sungguh-sungguh lahir baru, rajin ke gereja, sering baca Alkitab, hafal ayat Alkitab, bisa doa puasa, tidak menjamin seseorang sungguh-sungguh sudah lahir baru.
Tapi orang yang sungguh-sungguh sudah lahir baru pasti akan melakukan semuanya itu dan mendapatkan karunia roh. Yang ketiga tadi apa? Karunia itu bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk pujian bagi kita, tapi untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita diteguhkan, orang percaya lain diteguhkan, yang belum percaya juga bisa ikut percaya. Yang keempat tadi, karunianya macam-macam, tapi Allahnya satu, yang ngasih satu, gitu ya. Jadi sadar, oh semua asalnya dari Tuhan. Nggak ada pendeta besar, pendeta kecil, hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil, nggak ada, kecuali badannya, begitu ya. Nah, yang kelima apa? Tujuannya karunia ini bukan untuk satu orang, untuk kepentingan bersama. Supaya apa? Karena kita sama-sama satu tubuh Kristus. Satu menderita, seluruh tubuh menderita. Satu anggota sakit, semua terasa sakit. Nah ini juga ketika satu bertumbuh, semuanya juga bertumbuh. Tujuannya untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir ingat, gak usah ngiri, gak usah sirik sama orang lain. Karena apa? Kita gak bisa milih karunia. Seberapapun kita dipercaya, kerjakan itu yang terbaik. Do the best. Tuhan yang menilai kemampuan kita. Dan kalau kita setia sama yang kecil, Dia pasti akan memberikan kita yang lebih besar. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Jenis-jenis karunia roh itu ada apa aja sih? Banyak. Di dalam Alkitab tercatat banyak karunia roh. Peter Wagner dalam Pertumbuhan Gereja dan Peranan Roh Kudus, buku yang diterbitkan oleh Gandum Mas, mengungkapkan bahwa setidaknya ada 27 karunia roh. Yuk kita lihat. Ulangan nanti jam 10 ya. Dari 1 Korintus 12 ayat 8 sampai yang ke-11 saja, Bapak Ibu Saudara bisa temukan berapa karunia roh? 9. Ini Bapak Gembala jawab 9, yang lain gue percaya aja dia sama Bapak Gembala 9 gitu kan ya. Apa aja itu? Nubuat, bahasa roh, tafsirkan bahasa roh, kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, membedakan roh, kesembuhan, mukjizat, dan iman. Lagi pada nyari yang mana sih yang si ibu liatin gitu. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11, nanti Bapak Ibu Saudara baca lagi di rumah. Ada 9 dari itu aja. Terus kalau Bapak Ibu Saudara lihat dari Efesus 4 ayat yang ke-11 dan Roma 12 ayat 7 sampai 8, itu ada 9 karunia. Dicatat saja dulu. Efesus 4 ayat 11 dan Roma 12 ayat 7 8. Ada 9 lagi. Apa itu? Rasul, menginjil, mengajar, gembala. Gembala itu panggilan loh Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan panggilan tidak akan kuat menjadi gembala. Karena gembala selalu, nah itu bukan saya yang ngomong, gembala selalu salah. Bener aja bisa jadi salah, apalagi kalau salah beneran begitu ya. Melayani juga itu sesuatu yang serius. Banyak orang yang meninggalkan pelayanan karena tidak tahan. Menasehati, membagi-bagikan atau sharing, kepemimpinan dan murah hati. Ada 9 lagi. Dan dari bagian Alkitab yang lain ada lagi pertolongan, pengurusan, hidup lajang, hidup miskin dengan sukarela, menjadi martir, memberi tumpangan, menjadi misionaris, berdoa syafaat, dan mengusir setan. Orang seringkali bilang ini, karunianya hebat, ngapain ngusir setan? Oh dia mah gak hebat, kenapa? Doa syafaat doang di belakang, gak keren itu mah, gak keren. Lalu kita mulai berpikir, Tuhan kenapa saya dikasihnya yang gak keren ya? Cuma doa-doa syafaat, gak ada yang tahu. Padahal doa syafaat itu juga berperang di dalam alam roh, gitu kan? Kalau ketika kita ibadah di sini, Bapak Ibu Saudara pasti diganggu oleh si setan dengan roh ngantuk, roh pikiran melayang-layang dan sebagainya. Nah itu perlu pendoa syafaat. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah dengan baik. Jadi bukan hanya yang hebat-hebat saja. Lalu pertanyaannya, caranya gimana kita bisa tahu karunia roh apa yang kita punya? Nah, ada syaratnya dulu yang harus dipenuhi sebelum kita selidiki. Yang pertama, cek diri kita. Udah sungguh-sungguh belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jangan-jangan karena kita lahir jadi orang Kristen, jangan-jangan karena diajakin teman, jangan-jangan karena kita berpikir Kristen agama yang paling gampang begitu kan? Ya udahlah Kristen-Kristen lah begitu. Jangan-jangan karena kita menikah dengan orang Kristen keren, kayaknya menikah di gereja gitu kan? Ya udahlah jadi Kristen. Tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Cek diri kita masing-masing.
Tidak masalah berapa lama kita sudah ke gereja, tidak masalah berapa lama kita sudah ber-KTP jadi orang Kristen. Yang jadi masalah, sudah sungguh-sungguh atau belum. Kemudian yang kedua, sudah mengalami kelahiran baru belum? Artinya percaya benar-benar. Karena kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh menerima, ada perubahan dalam hidup kita. Itu namanya lahir baru. Jangan udah jadi orang Kristen, percaya Yesus, yes, sungguh-sungguh, amin. Judinya jalan terus. Rajin ke gereja, iya. Seminggu 5 hari ke gereja, waduh keren banget gitu kan. Gak ada liburnya. Mau tanggal merah, mau liburan, mau apapun saya tetap ke gereja. Mau banjir, mau panas, iya. Tapi ada selingkuhan jalan terus. Percuma Bapak Ibu Saudara, itu namanya belum lahir baru. Kita bilang haleluya, di luar kita bilang haleluya. Di gereja kita bilang gospel tentang Injil, di luar kita bilang gosip. Percuma kalau seperti itu. Artinya kita cuma percaya kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh, sehingga tidak mengalami kelahiran baru. Dan kalau kita sudah percaya sungguh-sungguh, kita berubah. Dulu suka ngomongin orang, sekarang ngajakin orang ke gereja. Dulu kalau ngomelnya parah, sekarang lebih sering sabar gitu ya. Ada perubahan dan orang lain lihat, ibu berubah ya sekarang ya. Nah, itu kelahiran baru. Yang kedua, percaya enggak dengan karunia roh? Karena ada sebagian orang Kristen cuma percaya dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus, dia tidak percaya dengan adanya Roh Kudus. Roh Kudus itu nggak ada lah, yang begitu-begitu tuh nggak ada. Nah, kalau kita tidak percaya dengan kehadiran Roh Kudus, bagaimana kita bisa percaya dengan anugerahnya, dengan pemberiannya, dengan karunia-Nya? Orang sosoknya aja kita tidak percaya. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu termasuk di dalam bagian dari Allah Tritunggal, tidak terpisahkan, 3 tetapi 1. Baru kita bisa percaya adanya karunia roh. Yang ketiga, bersediakah untuk melayani? Kalau nggak bersedia untuk melayani, tidak akan dikasih karunia roh. Karena tadi tujuannya untuk apa? Kepentingan bersama, pertumbuhan iman jemaat. Buat apa dikasih karunia kalau cuma disimpan seperti hamba yang dikasih 1 ternyata nggak ada gunanya. Dan Roh Kudus tahu tentang hal itu. Roh Kudus tidak hanya melihat apa yang bibir kita tampilkan. Sekali lagi, dia sungguh-sungguh melihat ke dalam hati yang terdalam. Kalau kita bilang, oh yes, saya mau melayani Tuhan, untuk apa kita melayani Tuhan? Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang katanya melayani Tuhan, tapi sebenarnya hanya mengejar amplop. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak pernah mengejar amplop, saya mengejar isinya. Bercanda ya Bapak Ibu Saudara. Nah, amplopnya boleh dibuang, yang penting isinya. Kan kalau pergi ke supermarket yang dibawa isinya apa amplopnya? Nah, itu Bapak Ibu Saudara lebih mengerti lah. Ini intermezzo begitu ya. Berapa banyak orang-orang yang melayani ke sana kemari sekedar apa? Oh, dia pelayan Tuhan yang hebat. Oh, di sana terkenal, di sini terkenal. Tuhan melihat motivasinya. Sungguh-sungguh nggak untuk melayani Tuhan? Atau di gereja sono melayani, kebetul sedikit ngambek, pindah. Emang gereja cuma di sono doang, pindah ke gereja sini. Oh, kebetul lagi, ngambek lagi, pindah ke gereja sono. Itu namanya bukan melayani. Kalau orang yang mau melayani itu harus lebih rendah daripada yang lain. Harus mau diapain? Diapa-apain aja, namanya juga pelayan begitu kan. Terserah deh, aku melayani Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, berarti Tuhan tahu ya. Kemudian apa? Doa pribadi nggak secara rutin? Mau melayani? Iya, tapi doanya nggak sempet. Kalau kita sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, kita tuh kangen loh, pengen deketan terus. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tuh kangen loh, pengen baca surat cintanya terus. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Udah baca Alkitab? Tahun lalu kayaknya udah baca. Sampai sekarang belum ya, baru 4 bulan lewat lah, masih keburu ya. Udah. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, gak pakai nunggu 4 bulan lewat, tiap hari belum baca, kepengennya baca terus, kepengennya berdoa terus. Jangan berdoa tuh ngeliatin jam Bapak Ibu Saudara. Aduh lama amatnya 15 menit. Aduh Tuhan, sampai kita berdoa pakai timer. Tuhan udahan dulu ya, timer udah habis nih Tuhan, udah 15 menit kita ngobrol. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, waktu 1 jam kurang ya. Pengen terus berada di dalam hadirannya, pengen terus dekat dan rutin.
Nggak cuma terkadang mood, lagi sedih pengen deket sama Tuhan, giliran lagi seneng Tuhan tar dulu ya Tuhan, nanti aja Tuhan kalau butuh tempat curhat lagi ya baru saya ketemu Tuhan lagi. Enggak, rutin. Itu dulu yang harus kita penuhi. Cek dulu diri kita. Setelah itu kita penuhi, baru kita bisa selidiki karunia roh kita. Gimana caranya? Ya tadi, berdoa, tanya sama Tuhan. Itu yang nomor satu. Jangan tanya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang dulu. Kenapa tanya sama Tuhan? Lawang dia yang ngasih. Dia kan yang ngasih. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan kasih dalam diri saya? Karunia apa yang Tuhan percayakan kepada saya? Baca Alkitabnya, oh karunia roh itu ada ini, ada ini, ada ini. Baca berbagai macam buku rohani. Jangan cuma baca buku masak, jangan cuma baca pos kota dan sebagainya. Diskusi dengan orang-orang yang paham, orang-orang yang level rohaninya lebih tinggi daripada kita. Di sini ada Bapak Gembala, ada para pengurus. Tanya, diskusi dengan mereka supaya apa? Wawasan ini bisa terbuka, nggak cupet gitu ya. Kemudian yang kedua, testing. Lakukan percobaan, trial dan error. Caranya gimana? Libatkan diri dalam pelayanan. Jangan-jangan saya cocok jadi pemimpin pujian ya gitu. Dicoba, tapi hati-hati. Kalau kentut aja fales, jangan maksa jadi pemimpin pujian gitu kan. Bisa-bisa pada kabur semua. Kita libatkan diri dalam pelayanan. Saya pernah mencoba menjadi pemimpin pujian, tapi jemaatnya komplain. Katanya, ibu mimpin pujian apa mimpin baris berbaris galak bener katanya begitu kan. Saya jadi takut mau nyanyi. Oh ya udah. Setelah 1, 2, 3 kali mendengar respon yang kurang positif, saya tahu bukan itu karunia saya. Testing satu-satu. Jadi kita bisa tahu. Kita nggak akan pernah tahu kita bisa masak kalau kita tidak pernah mencoba masak. Kita nggak pernah tahu kita bisa menaiki berapa anak tangga kalau kita tidak pernah mencoba. Kita tidak pernah tahu apa rasa makanan tersebut kalau kita tidak pernah secara langsung mencicipinya. Kita tidak pernah tahu film yang baru diputar di bioskop itu benar-benar bagus atau tidak kalau kita tidak nonton sendiri. Jadi testing. Kemudian yang ketiga, periksa perasaan kita. Damai nggak waktu melakukannya? Kalau kita merasa, oh Tuhan ini karunia, waktu kita pakai itu di dalam pelayanan, pasti timbul damai sejahtera. Kalau itu dari Tuhan. Kalau tidak damai sejahtera dan malah bikin kacau, artinya itu bukan karunia dari Tuhan. Terus nilai secara objektif, jangan maksa. Pokoknya karunia saya kesembuhan. Orang didoain mati semua tapi maksa, pokoknya kesembuhan. Itu buktinya sembuh kan? Iya sembuh sih Bu, Pak. Tapi pindah ke dunia lain, sembuhnya di sana. Oh pokoknya kalau ada orang sakit harus saya yang doakan karena karunia saya kesembuhan. Kita harus nilai diri kita secara objektif. Gimana caranya? Gimana? Tanya sama orang lain. Bener enggak kalau saya melayani kamu diberkati enggak? Tanya sama Bapak Gembala sama pengurus. Kalau saya melayani gimana rasanya gitu kan? Karena apa? Karena karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita belum tentu cocok dengan apa yang kita mau. Karena manusia pengennya yang keren, wow, hebat, fantastis. Tapi belum tentu itu loh yang dikasih oleh Roh Kudus. Jadi kita harus punya penilaian yang objektif. Kalau kita maunya karunia yang ini, ternyata nggak dikasih yang itu, kerjakan yang dikasih kepada kita. Yang terakhir apa? Dapatkan peneguhan. Caranya gimana? Ada kesaksian nggak? Dari Bapak Gembala, dari pengurus, dari jemaat. Aduh, kalau kamu bawain firman Tuhan, saya tuh merasa diberkati loh. Padahal ini ayat udah sering saya baca, udah sering dikhotbahin. Tapi kok kayaknya kalau kamu yang khotbah saya merasa diberkati. Nah itu ada peneguhan. Oh, kalau kamu mimpin pujian rasanya hadirat Allah turun ya, sorga pindah ke bumi gitu kan rasanya. Nah itu peneguhan begitu kan. Oh, kalau kamu main musik baru ting gitu kan, rasanya udah syahdu banget, udah kalem banget gitu. Itu peneguhan. Kita perlu cek. Harus ada konfirmasi dari orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara nggak perlu iri dengan karunia roh yang dimiliki orang lain. Ingat, Roh Kudus memberikan kepada setiap orang berdasarkan kemampuan masing-masing. Jangan pernah meragukan penilaian Roh Kudus. Apalagi komplain, protes, marah-marah, ngambek. Kalau nggak dikasih, saya nggak ke gereja lagi. Kalau Tuhan jawab, terus kalau kamu nggak ke gereja lagi, kenapa? Atau dia pakai bahasa yang lebih kekinian, so what gitu loh. Nah, kenapa? Karena kita yang butuh Tuhan.
Dia tidak butuh kita, kita yang butuh dia. Jangan pernah ragukan, apalagi komplain, protes, ngambek, nggak mau ke gereja, bahkan pindah ke tempat iman yang lain. Jangan. Mari kita temukan karunia kita. Kita cari terus, kita kembangkan apa yang sudah kita temukan. Mau itu satu, kembangkan. Udah ada dua, kembangkan. Terus kembangkan karunia-karunia roh yang dipercayakan Allah dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita makin menjadi berkat. Amin. Pelayanan kita makin berkembang dan menjadi berkat. Dan bukan untuk pujian kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari Dia, untuk Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Malam hari ini kami bisa belajar sedikit dari firman-Mu yang begitu luas itu. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan berikan sebagai penolong di dalam hidup kami orang-orang percaya. Sejak Engkau tidak bisa lagi ada di dalam dunia dan Engkau sudah naik ke surga. Bapa di dalam surga, seringkali kami tidak paham tentang Roh Kudus. Namun mulai malam ini kami ingin belajar lebih banyak tentang Roh Kudus. Kami ingin lebih sungguh-sungguh menemukan karunia yang Tuhan taruh di dalam diri setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada orang percaya, tidak ada orang yang sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus yang tidak mau melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan adalah bentuk ungkapan balasan cinta kami kepadamu. Dan itu pun masih tidak cukup, itu pun masih kurang, itu pun masih banyak kelemahan. Itulah sebabnya Bapa, kami rindu melayani disertai dengan karunia-karunia roh. Mau karunia itu cuma satu atau dua atau banyak, kami ingin mengembangkannya. Kami ingin menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan kami dari kesombongan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami menggunakannya untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami menggunakannya untuk memegahkan nama kami sendiri. Kami menggunakannya untuk menepuk dada kami sendiri. Bahkan mungkin kami meremehkan pelayanan orang lain. Kami meremehkan dan menghina karunia orang lain. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami ingin menjadi satu tubuh Kristus yang sama-sama melayani, punya berbagai karunia, digunakan untuk menjadi satu tim, satu keluarga besar. Satu diberkati, semua diberkati. Satu bertumbuh, semua bertumbuh. Satu memuliakan Tuhan, semua memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkan firman ini. Namun kami percaya Roh Kudus yang Tuhan izinkan tinggal di dalam hati setiap kami pasti akan terus mengajari kami, memampukan kami, memperlengkapi kami untuk kami bisa menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, bukan hanya jadi pendengar saja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama kita katakan